Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya, di mana jam menunjukkan pukul 14:30 ya. Itu tepatnya pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan kita bisa melihat ini di depan ya, bahwa Presiden Amerika Donald Trump akan mengumumkan pejabat Fed yang terbaru ya, dan diisukan itu nanti weekend ini ya. Itu kita punya halaman judul untuk hari ini. Dan kita bisa lihat seperti biasa yang paling atas yaitu harga emas, di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 3385.4 tepatnya pada pukul 7:31, sedangkan low-nya pada angka 3369.01 dan itu barusan saja terjadi ya beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya 14:27 ya kalau tidak salah, dan sekarang ada di kisaran 3371. Dan sebagai perbandingannya ataupun saya biasa mengcompare itu biasa dengan silver ataupun perak ya, dengan kode XAG USD pada baris keempat, di mana hari ini mencapai tertingginya pada angka 37.88, sedangkan low-nya atau terendahnya pada angka 37.75 dan sekarang ada di harga 37.77. Oke, dan kita bisa lihat selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, dan kita bisa coba melihat ataupun menganalisasi ya. Pertama-tama ini adalah purchasing saya hasil sisa yang kemarin ya. Yaitu pada pukul 14 di mana saya ada sisa pembelian 1 ya. Itu pada angka 3366 ya. Lalu yang kedua ini adalah lembaran di mana perkiraan saya pada range yang agak kecil, yaitu pada angka 3395 sampai dengan 3403 itu tidak terjadi, namun itu high-nya itu kemarin pada angka 3390.5, jadi hampir mendekati ya. Sedangkan low-nya saya memperkirakan pada angka 3368 sampai dengan 3373 itu pun terjadi ya. Dan saya juga sudah mengutarakan ini angka punya itu bisa dicapai setelah jam 7, dan itu jam 7 itu ada di kisaran angka 3353 ya, sampai dengan di atas 3390.5. Lalu ini range yang besar atau big range ya, di mana saya mengatakan angkanya pada angka 3403 sampai dengan 08, jelas kita tahu ini high-nya pada angka 3390.5 ya. Sedangkan low-nya itu pada angka 3350 sampai dengan 55, itu mantap sekali. Karena low-nya kemarin itu pada angka 3349.85, jadi kurang lebih di angka harga belinya 3350 ya. Dan itu pun terjadi setelah pukul 19 ya, atau tepatnya kemarin itu terjadi pada angkanya pada 18:39, jadi ya kurang lebih angkanya kita bisa beli di angka 3352 atau 53. Dan juga ini ada coret-coretan bahwa jam 19 kita harus perhatikan
itu pada angka 3385 ya, itu indikasinya sudah pasti bisa dikatakan naik, dan apabila pada angka 3360 itu indikasinya turun dan berbahaya di sana di angka 3360. Nah, itu rupanya benar 3360, tapi itu terjadinya pada pukul 18 lewat 43 menit ya kalau tidak salah, dan menyebabkan itu adanya harusnya dia turun tetapi malahan berbalik naik ya, dan kita bisa lihat semua indikasinya apa selanjutnya juga dengan purchasing saya. Dan ini kita ketahui ya, dan saya sudah menduga apabila pada angkanya drop di bawah angka 3360, saya akan melakukan pembelian. Jelas ini saya melakukan pembelian ya, 3356 ya. Itu di situ tepatnya pada pukul 17 lewat 18 menit ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin, dan nyatanya itu benar. Setelah angkanya ini trade balance yang saya pikirkan tidak ini, namun apa yang terjadi ini yang trade balance-nya itu yang memburuk sekali ya. Boleh kata kemarin itu diprediksi 40 billion atau 40 juta ya, sekarang 60 juta. Jadi indikasinya ini menggambarkan US dollar akan turun dan harga emas itu naik karena ini selisihnya jauh sekali ya. Dan angkanya 39 ke 60 ya. Dan itu kalau tidak salah itu meraih sampai dengan angka 3365. Dan pernyataan ini yang lebih parah ya, yaitu bahwa Presiden Amerika akan menunjuk ya pejabat bank sentral bank yang baru ya, dan saya rasa bukan itu ya, memasukkan nama yang baru untuk sebagai asistennya Jerome Powell, dan kita sudah mengetahui bahwa Jerome Powell itu akan pensiun pada bulan Mei 2026 ya, dan dicalonkannya ini adalah Menteri Keuangan yaitu Besen ya. Jadi jelas ini indikasinya namanya negara mau merombak dia punya kabinet ini. Dan ini yang terjadi yang saya bilang ini penting ya, yaitu pada jam 9 ya, di mana ini adalah ISM non-manufacturing PMI. Itu dikeluarnya pada angka 50.1, diperkirakannya itu 52, jadi jelas itu mengakibatkan US dollar turun, harga emas yang naik itu jelas sekali. Itu kalau tidak salah setelah ini keluar itu angkanya di angka 3370 merangkak naik ke atas ya. Dan ini perjalanannya semalam ya, juga ini ketahui ini jam 7 garis vertikal dan ini horizontal itu pada angkanya jam 7 pada angka 3354 ya. Jadi ini di kisaran di sini ya, kurang lebih di sini ya, dia punya datanya mau keluar. Setelah keluar ini ada di sini, yang keduanya itu jam 9.21 ya, yaitu data ISM, dan ini adalah trade datanya yang balance-nya yang saya bilang dari 40 juta membengkak menjadi 60 juta. Diteruskan lagi dengan ISM non-manufacturing. Nah itu yang jelas itu angkanya akan naik, ditopang dengan isu Menteri Keuangan itu Scott Bessent akan dicalonkan ya menjadi ketuanya Bank Sentral Amerika, dan itu rupanya tidak terjadi ya, dan sepertinya bahwa Trump akan menunjuk seseorang yang dia percaya untuk bisa bekerja sama dengan beliau.
Dan ini isinya sebelum penutupan ya, maksud saya setelah penutupan, yaitu uh, Fed yang baru ya, appointment akan diumumkan oleh Presiden Trump ya. Lalu dia punya spot silvernya itu mendekati high-nya pada 30 Juli, kemudian platinum dan palladium turun 1% lebih ya. Lalu kita akan mencoba melihat isi-isinya ini, yaitu harga emas naik ya kepada 2 mingguan ya, pada hari Selasa ditopang dengan spekulasi bahwa Amerika akan segera memotong suku bunganya, dan investor itu menunggu Presiden Trump keputusannya bagaimana dengan Federal Reserve punya appointment ya. Itu jelas sekali dan kita belum tahu, tapi indikasinya sepertinya bahwa Trump akan mencari seseorang menjabat di Bank Sentral Amerika untuk membantu beliau menyusun bagaimana supaya Amerika tidak ada banyak-banyak hutang lagi. Dan jelas kita ketahui salah satunya yang mereka terapkan itu oleh Trump itu yaitu dengan tarif ya ataupun dengan pajak ya, tapi sampai bagaimana perhitungannya kita masih belum mengetahui ya. Lalu ditopang dengan komisioner bank sentralnya akan diganti, salah satunya dihilangin satu kursi ya. Dan Trump minggu ini akan umumkan pada weekend ini ya. Kemudian US dollar itu menurun karena dia punya value-nya lalu ada ini Fed Chairman ya, juga rencananya akan mencari seseorang untuk menggantikannya karena masa jabatannya sampai Mei 2026 ya. Dan ini selanjutnya purchasing saya tadi pagi, saya melakukan aksi pembelian lagi ya. Tidak banyak, sebesar 0,2 ya. Yaitu pada pukul 9.03 pada angka 3375.3. Ya, sekarang masih ya, minus kurang lebih ya. Jelas kita ketahui, kita bisa lihat di halaman sebelah kirinya 3374. Dan pergerakan tadi pagi ini harga emas agak ke bawah ya. Itu disebabkan oleh US dollarnya menguat ya. Dan kita pasar masih akan melihat bagaimana dengan penunjukan anggota Fed yang baru ataupun ketuanya yang baru. Jadi memang belum menjabat tapi istilahnya ditentukan si A, si B, si C dan selanjutnya. Lalu isinya selengkapnya ini ada bahwa Trump akan menyusun ya rencananya itu siapa ketuanya dan wakil-wakilnya itu pada weekend ini, dan traders itu melihat 87% itu kemungkinan bahwa Bank Sentral Amerika akan segera menurunkan suku bunganya ya di bulan September ya. Lalu Petmin ya, itu Julai punya penjualan emas itu menurun ya. Jadi menyebabkan itu angkanya turun dari angka 3380-an atau mendekati 3380 menjadi 3370 awal ya. Lalu ini isinya selengkapnya bahwa harga emas agak rendah pada Rabu ini ya, disebabkan oleh menguatnya US dollar ya, dan investor berbalik ya, itu hendak melihat bagaimana keputusan dari Presiden Amerika Donald Trump masalah ketuanya atau jabatan-jabatan di bank sentral tersebut. Dan US dollar index itu membalik ya, rebound selama di mingguan punya rendah ya. Jadi semalam di harga rendahnya per minggu, hari ini malahan berbalik dan lalu ini we see that gold price account.
consolidating. Jadi maksudnya ini harga emas masih konsolidasi di angka 3380 sampai dengan 3370 ya. Dan kita mengharapkan itu harga emas bisa mencoba ya, mentesting itu lebih tinggi pada angka 3393 atau kita akan melihat testingan itu pada angka 3400. Dan Trump pada hari Selasa mengatakan dia akan mengumumkan keputusannya cepat ya, secepatnya ya. Itu susunan dari ketua Bank Sentral sampai wakil-wakilnya ya, dan direncanakan itu akan dinaikkan jabatannya yaitu Governor Adriana Kruger ya, itu sepertinya ya. Dan ini ada disebutkan ya, akan menunjuk beliau perempuan ini Adriana ya, itu untuk menandatangani itu kontrak kerja untuk selanjutnya sebagai ketua Bank Sentral. Lalu ini juga masalah tidak ada, hanya masalah tarif yang dibebankan kepada India karena India membandel itu membeli minyak dari Rusia ya. Dan kita ketahui India pembeli minyak terbesar ya kepada Rusia. Dan kemudian ini data-data ekonomik yang akan diedarkan pada hari ini, dan saya rasa ini tidak ada semua, terutama ini yang kita harus cermati yaitu Fed Governor Cook akan berpidato ya, yaitu pada pukul 01.00 WIB ataupun hari Kamis dini hari tanggal 7 Agustus ya, pukul 1, dan itu saya rasa penting dan sepertinya itu mengarahkan untuk pemotongan suku bunga ya. Selanjutnya ini adalah signal di mana menunjukkan naik semua ya. Itu tepatnya pada pukul 8, lalu pukul 10, 11 dan pukul 2 ya, 13.50, dan previewsnya bisa dilihat di halaman shot ya. Lalu ini adalah dia punya angka-angkanya di mana resistennya ditulis, dihitung 3390, 3410, lalu 3425, sedangkan supportnya pada angka 3365, 3350, lalu 3340. Jadi jelas ya. Selanjutnya kita akan mencoba seperti biasanya, saya akan coba menghitung itu tinggi rendahnya hari ini, yaitu pada tanggal 6 Agustus ya. Selanjutnya ini kita akan menggeserkannya, dan seperti biasa kita akan capture dia punya gambarnya agar bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan ini sudah 2 kali saya capture, dan sekarang kita bisa lihat jam ini menunjukkan pukul 14:49 ya. Tepatnya hari Rabu 6 Agustus 2025 di Jakarta kondisi dengan cerah. Dan kita akan mulai seperti biasa ya. Diawali dengan range yang besar ya. Range yang besar untuk 6 Agustus ya. Bisa dijelaskan ini pada angka high-nya 3403 sampai dengan 15 ya. Sedangkan untuk di bawah ataupun low-nya pada angka 3358 sampai dengan 3363. Kalau dilihat begini, saya rasa sideways buy atau sell
itu masih oke ya. Jadi mungkin masih bisa untuk menyelesaikannya, tapi salah itu harus siap-siap untuk menerima kerugian ataupun agak profitnya sedikit aja. Dan yang kedua ini adalah range yang kecil seperti biasa ataupun normal range ya untuk 6 Agustus 2025, di mana ini saya bisa mengulasnya pada angka 3395 sampai dengan 3403. Jadi mungkin agak break sedikit ya di atas 34, sedangkan untuk low-nya pada angka 3360 sampai dengan 68 ya. Juga sama, itu kalau selling atau buying itu di area 3385 ke atas. Kalau salah bisa sekali lagi sell, tapi ya kalau udah salah mesti siap-siap untuk melepaskannya. Jadi jangan sampai menunda lebih lama lagi. Dan hanya itu yang bisa saya ulaskan pada hari ini, pada hari Rabu ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.